HI itu. Ya, ya. Kan kemarin saya baca buku Scientific Approach. Scientific Approach. Sorry. Itu kan metode ilmiah. Ya. Metode ilmiah adalah metode yang dihasilkan melalui eksperimen, hipotesis, eksperimen lagi, gagal, hipotesis lagi. Nah, kalau Akang itu berdasarkan eksperimen, berdasarkan eksperimen, hipotesis, gagal, eksperimen lagi, hipotesis lagi. Tapi basicnya, kata bilang dari Al-Quran. Iya, kan Al-Quran itu penuh dengan hipotesa. Hipotesa. Penuh dengan segala macam pembahasan, penuh dengan segala macam pemikiran Al-Quran itu. Kenapa umat Islam tidak pakai Al-Quran jadi acuan? Kenapa kita masih pakai teknologi jadi acuan? Kita boleh jadi acuan? Itu salah kita sendiri. Tapi kan Barat menemukannya kan melalui metode ilmiah. Barat menemukannya setelah mereka belajar dari Islam. Oh gitu? Iya. Mereka tuh belajar dari Islam. Mereka aja alkemi. Alkemi dari Islam. Kimia. Itu dari aljabar, ilmu hitung. Itu dari Islam. Signifikan gitu itu? Signifikan. Itu kan udah berapa abad Iya, yang lalu. mereka kembangkan kan? Iya memang. Mereka kembangkan. Jadi yang salah kita, kenapa nggak mau mikir? Gitu. Iya. Tapi makanya lihat umat-umat Islam yang tidak pakai kitab Al-Quran sebagai acuannya, mereka mundur kan? Mulai dari teknologi segala macam mundur. Di Al-Quran sudah ada anti gravitas. Ada anti graviti sudah ada. Di Al-Quran sudah ada yang namanya wormhole. Di Al-Quran sudah ada yang namanya rekayasa genetik. Makanya Akang tuh mainnya di pembuktian dulu sekarang. nah, Kita bikin dulu aja rekayasa genetik. Nah, cuma kita bagaimana cara berpikirnya gitu kan. Di Al-Quran nggak letterlock. Kita melihat Al-Quran itu jangan letterlock. Jadi kita melihat Al-Quran itu dari sisi yang luas. Kita harus berpikir holografik sebagaimana yang Al-Quran ajarkan. Berpikir holografik. holografik kan sekarang berpikir holografik itu apa sendiri? Berpikir holografik itu berpikir dari keseluruhan. Kita berpikir dari semua sisi, semua sudut, semua arah. Jadi kita bisa melihat segala sesuatu itu tanpa penilaian pribadi dulu. Jangan untung rugi dulu melihat segala sesuatu itu, jangan untung rugi dulu. Nah, tapi punten ya kayaknya kalau pendapat saya dibandingkan dengan scientific approach, kalau kita ngelihat dari metode dari Al-Quran, semua ditawarkan di Al-Quran itu kesannya seperti dogma gitu. Jadi apa bedanya dengan gereja mengajarkan dulu matahari itu mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari gitu. Tahu nggak dogma itu apa? Dogma ya ajaran agama. Bukan. Ajaran agama ya? Bukan. Dogma itu bukan ajaran agama. Dogma itu adalah perintah-perintah yang digunakan untuk kepentingan si pemerintahnya itu. Itu dogma-dogma. Jadi gereja dulu mengeluarkan dogma untuk untuk kepentingan gereja, bukan kepentingan umat. oh gitu. Iya. Kalau Islam itu tidak mengajarkan dogma, tapi mengajarkan yang namanya konsekuensi. Gitu. Konsekuensi. Jadi kalau kita berbuat A, konsekuensinya B, dan A. Kalau kita berbuat B, konsekuensinya B. Nah itu Islam. Jadi nggak ada bentuk perintah. Tidak ada dogma. Yang ada bagaimana kita harus berpikir dan berpikir. Makanya harus tafakur dan Tapi Islam ada fatwa tuh kan? ya. Ada Itu fatwa. MUI yang bikin fatwa mah. Fatwa. Iya. Itu kan semacam itu juga kan, dogma juga kan. Misalnya cloning haram gitu. Ya. Cloning haram. Apa alasannya cloning haram? Ya karena tidak alami ya. Kata siapa itu tidak alamiah? Kalau itu tidak alamiah, bukan jadi anak. Ya nggak tahu juga begini. Itu kan ada proses cloning itu bagaimana nanti nggak mereka? Ada ya gitu. Nah itu Pokoknya tidak jangan dulu sebelum sesuatu yang ngerti kan ada jawaban Tuhan itu Allah ya itu malakum bihi kalimah hadiran malakum bihi. Jadi kita boleh memprotes sesuatu atau menyangkal sesuatu kalau misalnya kita tahu dan kita ada ilmunya. Jangan sampai kita menyangkal sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Itu Al-Quran mengajarkan itu, Allah pun mengajarkan itu. Jadi jangan kita memfonis sesuatu tanpa kita mengerti. Itu kan disebutkan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Jadi Allah tuh mau mengetahui sedangkan kamu itu tidak. Jadi di kita itu tidak boleh memponis. Mereka ngerti nggak proses cloning itu bagaimana? Kalau ditanya nggak pada ngerti, tapi langsung memponis. Itu bukan ajaran Islam. Mungkin karena mereka melihat alaminya manusia dan manusia tercipta melalui perkembangbiakan. Apakah cloning itu tidak alami? Dan sperma ketemu sel telur itu alaminya kan? Apa cloning itu tidak alami? Kan tidak dibuang gitu sel telur. Kata siapa? Proses pembuahan intinya apa? Sel sperma ketemu sel telur. Salah. Ya gitu? Salah. Pembuahan terjadi karena udah jadi janin. Sel telur berubah jadi janin. Pembuahan itu terjadi kalau ada suatu unsur. Itu unsur itu kan unsur DNA, asam deoksiribonukleik. Itu yang bergabung dengan DNA yang lain. DNA yang lain. DNA yang lain, contohnya gini, kromosom. Tahu kan kromosom ya? Ya, jadi kromosom itu ada X dan Y. Nah di dalam kromosom itu kan ada yang namanya adenin, timin, guanin, sitosin, ATGC. Nah, kalau bisa unsur-unsur itu diproses, biasanya mereka melalui proses yang di ovarium itu kan. Tapi kalau proses di luar ovarium itu bisa terjadi, itu bisa karena yang penting itu proses peleburannya. Soal media peleburanmu di mana itu nggak ada masalah. Iya, itu alamiah, semua itu alamiah. Sekarang gini, apa sih yang nggak alamiah? Coba. Mobil alamiah nggak? Alamiah. Karena berdasarkan ada metodenya, ada konsep teorinya, fisikanya. Apa sih yang nggak alamiah? Semuanya juga sunatullah, apa nggak sunatullah? Maka jangan, gitu kan? Iya. Sunatullah tuh bawa juga. Kalau itu bukan sunatullah, otomatis nggak akan jalan. Jadi kita harus ngerti dulu sunatullah itu apa. Jadi nggak cuma ke satu arah aja kita haji berarti ya? Iya. Jadi semua pesan itu ya, semua pesan harus kita sampaikan. Dan itu pesannya dari Allah. Begitu. Iya. Agama kita apa? Islam. Tapi kenapa kita pakai agama Islam? Iya sih. Iya. Soalnya dinas yang ngajarin fisika, yang ngajarin pembuahan itu harus dari telur. Islam ada. Islam itu mengajarkan. Di Islam itu dibahas cloning di Al-Quran itu. Cuma kitanya nggak jeli. Cloning? Oh, nggak ada. Ketika bersatunya sel ini, sel apa? Sperma dengan ovarium itu kita lihat proses itu bukan sperma dari ovariumnya, bukan. Tapi lihat di ATGC. Begitu ya, ada ini nama sitosin. Nah itu bisa direkayasa. Emang harus di ovarium selalu? Enggak. Jadi kalau gitu kitanya aja nggak mikir umat Islamnya. Iya, yang salah sama kitanya yang nggak mikir. Berarti fatwa atau dogma-dogma yang dijatuhkan kepada kita itu bisa menyesatkan tentunya. Jelas, lihat aja umat Islam kan jadi mundur sekarang. Agama aja kan. Gitu. Lihat aja. Atau yang banyak korupsi itu orang-orang yang ngaku Islam. Agak sering kan divonis gitu apa? Divonis haram gitu. Misalnya TD haram. Iya, karena mereka nggak tahu. Ada pernah nih ngomong misalnya dia dari lembaga keagamaan gitu. Ada. Jadi TD itu haram. Ada. Karena mereka nggak tahu. Tapi mereka lebih gampang memvonis daripada berpikir. Begitu. Akhirnya itu diturunkan. Orang mereka yang ngaku-ngaku penceramah, ngaku ulama itu diturunkan. Makanya lihat umat Islam sekarang lebih suka memvonis. Tapi kita sekarang melihat, tapi kita tuh juga terus kan akhirnya sekarang susah ada umat Islam. Ya mungkin ini justru keunggulan orang Barat, mereka bisa berpikir kritis gitu kan. Mereka tidak menilai, tidak memvonis. Kenapa coba mereka bisa berpikir begitu? Karena mereka terbuka. Salah, mereka belajar di Islam. Islam agama yang terbuka gitu? Iya, agama yang terbuka Islam. Makanya waktu zaman keemasannya bisa menguasai dunia kan? Karena kita open mind, kita terbuka, kita melihat segala sesuatu itu dengan apa adanya. Sampai bisa menguasai Rusia dan sebagainya kan? Ini budaya Islam, atau Rusia sampai mana-mana. Kita jadi rusak. Orang yang ngaku Islam, tapi mereka bukan Islam, tapi ngaku Islam. Nah kita lah, kita pakai Islam ya. Tapi kita
kita dari kecil itu diajarkan bagaimana sebenarnya sekolah dan bagaimana kita mencari nilai dan sebagainya. Itu bukan Islam yang dipatuh. Selama pertama kali yang Islam ajarkan itu pertama kali itu siapa Tuhannya. Luqman itu mengajarkan pada anak itu siapa Tuhan. Itu Islam. Makanya maju. Tuhan itu kan definisinya kan dari kemarin ya, jadi disembah dan juga ditakuti, disuruh ditakuti dan mampu membuat kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Itu Tuhan. Yang pertama ditanya di akhirat kan man rabbuka, siapa Tuhannya. Nah, kalau Tuhan kita sudah berubah jadi nilai, jadi status, jadi jasa, jadi segala macam, ya siap saja neraka. Yang jawab bukan mulut kok nanti. mungkin gini, mengenai teknologi yang akan bikin software anti gempa, Bukan software itu hardware anti gempa, itu kan mungkin mereka bisa memvalidasi begitu karena mereka tidak melihat dasar ilmiahnya gitu kan, karena teknologi akan melompat terlalu jauh gitu. ya itu karena teknologi melompat terlalu jauh dan pengetahuan mereka terbatas, tapi mereka sombong gitu. Iya, mereka tuh merasa bahwa mereka paling pintar. Itu masalah. Mereka tidak mau mempelajari. Iya, begitu kita ajak pembuktian mereka nggak mau karena takut akang yang terbukti benar. Kan gitu. Tapi Akang bisa membuktikan misalnya dari konsepnya. Konsepnya, Kan alatnya udah ada, buktinya sudah jelas, kita udah pasang di mana-mana kan itu alat. nggak maksudnya dari konsepnya, prinsipnya seperti apa? Iya, pasti bisa tuh mereka mengerti. Kayak gini lah. Kita ngajarin sesuatu sama anak kelas TK. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin, sama fisikawan klasik aja nggak nyambung. Iya, kayak gitu lah. Tapi itu bisa. Iya, buktinya. Ya, Makanya kita main di bukti aja lah. kan nggak berangkat dari konsepnya apa gitu. Dan kalau fisika kan mulai dari hukum itu. Al-Quran. Di Al-Quran itu segala sesuatu itu ada. Nggak, maksudnya kalau misalnya dari mobil kan teknologi itu mereka kan berangkat dari hukum Newton, gesekan. Itu semua berangkat dari hukum alam. Bukan hukum Newton, hukum alam. Cuma diklaim oleh si Newton. Ditulis oleh Newton lah. Diklaim Newton. Jadi bahwa itu adalah hukum Newton. Kan penuh berhak memberi nama katanya. Oh iya. Semua juga hukum alam. Semua berangkat dari alam. Kan manusia itu khalifah fil ardh. Oke. Berarti mungkin ini ada, mungkin ada satu di sini antara teknologi sekarang dan teknologi Akang ya. Sebetulnya nggak ada misi. Penting Cuma orang-orang nggak tahu. Gap gitu. Nggak ada gap. Nggak ada gap. Nggak ada. Kayak gini lah. Akang bikin alat anti gempa. Oke. Perlengkapannya dari barang-barang yang ada sekarang kan. Ada IC, ada mainboardnya bagaimana gitu. Kayak misalnya frekuensi yang digunakan itu berapa, bagaimana mempengaruhi molekul tanah yang ditahu berapa, bagaimana mengoperasikan segetaran itu ke bagian mana, bagian belahan bumi mana saja yang aman, gitu kan. Nah kayak gitu, itu kok peralatannya peralatan yang ada sekarang, berarti tidak ada missing link, cuma pola pikirnya aja yang beda. Oke. Itu aja. Misalkan misalnya bikin ini apa, verificator gitu kan. Ya pengaplikasi apa, pemakainya kan itu sudah ribuan, itu sudah pembuktian kan. Tapi nggak ada sebenarnya missing link, mereka nggak bikin sampai sejauh itu. Tapi bisa mereka membuka Quran. Coba kalau mereka membuka berpikir pola yang diajarkan Allah gitu kan kepada manusia. Allah teknologi kita melompat. Tapi masalahnya gini kan, Quran itu mengajarnya hanya mengajarkan konsep. Kamunya aja nggak tahu. Mengajarkan konsep kan. Ya. Jadi kalau misalnya kita baca Quran mulai dari Quran lagi terlalu jauh. Enggak baca, enggak ngajarin konsep aja, enggak Quran. Teknikalannya Aplikasi itu ada. Teknikalannya Ada aplikasi itu lengkap. Kita aja nggak baca mungkin ya. tinggal kelihatan kan. Bukan buat kelihatan, kita bacanya cuma sekedar hafalan. Jangan dihafal Quran itu, tapi diresapi. Makanya kita disuruh ngaji kan, bukan ngawal. Ya. Misalnya gini, di dalam hukum fisika ada yang mengatakan bahwa energi itu tidak bisa 100% tertransfer ke bentuk lain, pasti ada yang terpecah jadi bentuk ini. Kalau misalnya saya lihat dari konsep Akang, energi bisa 100% gitu kan.
Tergantung medianya. Dia itu terbenar karena mau untuk media. Media itu yang bikin masalah. Karena rata-rata semikonduktor. Coba kalau superkonduktor, Yang superkonduktor bisa. itu yang membutuhkan. Itu yang bikin masalah. Penelitian fisika modern terakhir juga mereka mencoba menciptakan sebuah superkonduktor yang mampu untuk menghasilkan suatu energi. Misalnya akselerator partikel gitu kan, mempercepat partikel. Tapi itu yang baru ada sekarang juga itu yang misalnya di Eropa mereka perlu membangun akselerator itu. Mereka bikin akselerator partikel itu. Oke. Mereka bikin akselerator partikel. Efisiensinya tapi cuma 10% efisien. Partikel apa yang mereka akselerasi itu partikel apa dulu? Partikel beda-beda. Materi apa dulu yang mereka pakai? Misalnya setiap pergerakan elektron, proton, neutron itu kan gimana materinya? Pergerakannya kan lain-lain. Terus sifat pergerakannya itu beda-beda. Makanya mesti jelas dulu ini akselerator partikel apa dulu? Logam, kayu, air. Mereka pakai natrium sih, yang paling cepat untuk bergerak sama hidrogen. Iya, itu tetap aja. Natrium sama hidrogen itu tetap banyak ini. Itu kan tidak stabil. Iya. Itu kan betul-betul nggak stabil. Malah kalau misalnya hidrogennya terlalu besar kan itu bisa jadi peledakan, itu bisa meledak. Ya bom hidrogen. Iya. Karena hidrogen itu mudah terbakar dengan natrium. Itu sebetulnya bisa untuk mengakselerasi cairan-cairan ketabium dari tubuhan dan sebagainya. Itu nggak stabil. Natriumnya tuh nggak berdiri sendiri. Ya, nggak berdiri sendiri. Apalagi nggak berdiri sendiri. Jadi sangat reaktif itu. Nah, sekarang begini, bagaimana kalau kita menggunakan membuat suatu akselerator partikel itu yang stabil. Ini penting. Stabilisatornya. Stabilisatornya kalau nggak stabil itu bisa meledak. Dan meledak itu bisa jadi reaksi berantai. Mahal biayanya kan, itu kan dari setengahnya aja 15 km atau kilometernya gitu. Iya sih. Karena kita belum bisa ini ya, memanfaatkan hard disk aja dulu. Ya, Kita belum ketemu teknologi itu ya, pemadatan. Nah, terus ini, tadi kan itu kan ada meeting katanya antara teknologi dan teknologi itu sebenarnya ada meeting. Cuma mereka aja nggak kepikir gitu. tapi mereka baru memikirkan paling 100 atau 200 tahun lagi gimana teknologi itu. Ya justru itu kenapa mereka tuh mempelajarinya dari barat, itu salahnya. Coba kamu mempelajari dari Al-Quran. Ya ini HMR, mungkin orang lain nggak kepikiran gitu ini HMR, hypermolecular resonance bagaimana. Tapi sebetulnya itu nggak susah. Ya. Pernah teknologi akan dicuri kan? Kalau emang berarti Curi aja kalau bisa niru. ya gitu. Iya. Yang beridentificator IC-nya kan dirubah sama apa? Mereka punya nggak teknologi untuk merubah IC-nya? Oh gitu. Iya. Ya, Silakan itu. Orang barat yang benar-benar mereka benar-benar kompeten dalam riset kan pasti mereka bakal lihat teknologi akan gitu. Silakan aja. Kan ilmu itu tidak boleh dimonopoli. Ilmu itu milik Allah. Jadi kalau misalnya ilmu kita dicuri, nggak usah nyuri lah. Minta aja tangkap itu. Iya. Ada gitu kan yang minta kan? Enggak, belum ada. Belum ada. Tapi kepada ngerti itu curigain aja, curigain bayar. Udah, pertama mau bagi-bagi teknologi malah sekarang mau bagi pupuk gratis kan ke petani. Nah, ya. Karena ilmu itu tidak boleh dimonopoli. Ilmu itu milik Allah, bukan milik kita. Kamu patenin nggak? Kalau Akan, nggak boleh. paten nggak mau? Nggak boleh. Ilmu itu milik Allah, bukan milik kita. Kalau misalnya kamu bikin software anti gempa itu kan kakak yang menemuin. Bukan software, hardware. Hardware anti Kalau gempa. misalnya orang saja mau bikin, silahkan. Kakak mau aktifkan. Enggak, sok aja. Ilmu itu milik Allah. Jadi yang dinilai nggak akan dibawa aktif sama ke akhirat, nggak akan. Yang dibawa mah jariahnya kegunaan ilmunya itu. Gitu. Jadi jangan dipatenkan. Iya, jadi bikin. Jangan. Ini
kalau diklaim Jepang gitu, bisa Jepang nemu wah ini toleran di Jepang. Alhamdulillah. Patenkan ke Jepang. Biarin aja. Itu dijual ke Indonesia kan? Iya, biarin aja. Kan itu poin buat akang ngasih daerah kan, akang biarin aja gitu. Ya akang banyak poin, keuntungannya nanti daerah bukan di dunia. Masa gitu, kan? Ya harus begitu lah. Kan mereka mah tugasnya untuk ibadah, bukan untuk cari duit. Ada itu di bisnisnya mau makan rugi ya? Nah, itu. Kita rugi gitu. Kan untung rugi mah gimana pikiran? Gimana ini untung rugi? Bukan gimana pernyataan. Teknologi akan dicuri kan? Enggak dicuri. Minta aja nggak usah nyuri. Gitu. Iya. Kalau mau nyuri, tok aja kalau bisa niru. Akan bisa. Soalnya kunci untuk merubah itu ya, mesinnya itu baru akan yang bisa. Jadi akan nggak khawatir dicuri tok aja, makanya bebaskan dari partai ini tok aja tiru kalau bisa. Merubah molekular IC itu kan baru akan yang bisa. Baru akan yang bisa. Tapi itu bisa dipelajari nggak kan? Bisa dipelajari. Berangkatnya dari mana? Al-Quran lagi? Enggak, belajar aja ke akang. Jadi akang ajarin caranya. Oh gitu? Iya. Karena dia ada profesor di Jerman gitu, datang ke akang. Tapi artinya dia harus belajar dari awal lagi kan? Iya. Karena selama ini ilmu yang dia dapetin kosongin dulu di otak. Awal lagi dia belajar. Misalnya alat anti gempa itu sendiri gitu. Kan udah membuktikan kemana-mana. Udah membuktikan. Di Jogja itu kan anak-anak tuh membuktiin. Kita ada laporannya gitu kan. Ada laporannya. Prinsip alat anti gempa itu begini. Prinsipnya lah. Prinsipnya ya. Satu, manusia itu khalifah kita. Berarti kita itu khalifah di muka bumi. Dan kita harus mempelajari bumi itu bagaimana. Berarti kita harus tahu kan molekular tanah itu bagaimana. Dan tiap daerah itu molekular tanahnya kan beda-beda sifat, karakter dan sebagainya. Misalnya untuk daerah yang kapurnya banyak, bagaimana molekularnya. Daerah yang yang banyak minyak, bagaimana molekularnya. Nah, semua daerah-daerah itu kan semua juga rentan untuk bergeser kan. Karena ada pergeseran, pergerakan dan sebagainya. Nah, tinggal kita pelajari bagaimana itu pergerakan misalnya ini. Misalnya pergerakan ada runtuhnya gua-gua bawah tanah itu apa penyebabnya. Kalau misalnya kita bisa perkuat semua molekular tanah itu melalui frekuensi dan gelombang tertentu, nah itu bisa dicegah meskipun tidak 100% gitu kan. Sewaktu-waktu kalau alatnya itu rusak ya ambrol lagi. Sekarang saya nanya, ini hubungannya ya kategori sama ilmu pengetahuan yang saya dapat ya. Gelombang apa yang bisa sanggup untuk memperkuat? Karena gelombang paling kuat itu cuma gelombang elektromagnetik radio. Bukan. Elektromagnetik itu bisa kita olah kan ya. Itu kan elektromagnetik. Gelombang mikro yang paling kuat saat ini. Bukan gelombang mikro. Cuma gelombang yang bisa berubah jadi gelombang yang paling kuat tergantung dari kebutuhannya. Nah, kalau untuk urusan tanah, mau nggak mau kita harus menggunakan ultrasound. Iya, gelombang ultrasonik. Iya, gelombang suara. Karena getaran itu bisa diredam oleh suara. Ya contohnya begini. Tahu stealth? Iya, pesawat kan? Iya, stealth kan. Itu kan untuk menghindari sonar ya? Iya, radar. Stealth, radar itu kan sonar itu kan suara. Iya, radar. Iya, suara. Radar itu kan cuma amplification dari suara aja, itu disebarkan. Jadi berbentuk longitudinal, kayak transversal begitu kan. Ya, itu kalau misalnya ada benda, itu kan prinsipnya seperti kelelawar, jadi terpantulkan dan sensor. Nah, untuk meredam itu kita harus pakai suara lagi kan? Iya. Suara lawan suara. Sel kan itu dia ngeluarin gelombang sendiri buat nyerap radarnya itu. Jadi mengeluarkan gelombang. Jadi nggak kelihatan. Iya. Nah, ini begitu juga. Kan itu menimbulkan getaran. Nah, getaran itu kan menimbulkan suara. Pergesekan itu ada suaranya kan. Apalagi pergesekan yang cepat dan keras. Nah, kalau misalnya kita kirim gelombang suara yang lebih besar dan lebih tajam, itu bisa ngeredam. Dan si molekular tanahnya pun bisa lebih rata. Tapi amplifiernya segede apa tuh kan bisa Ya udah, yang penting tajam. Bisa gitu? Bisa. Kemarin waktu di Jogja segede gini alat. Segede alat rekaman. Energinya dari mana kan? Energinya dari baterai. Bisa gitu? Bisa. Ini malah
energi baterai cuma berapa? Penyalurnya ini earphone terbukti. Lihat buktinya bisa. Dan alat kecil itu bisa menahan radius gempa banyak sekitar 30 km Di bawah tanah. Cuman dengan alat ya, diameter 30 km dan kedalaman 30 km dengan alat segede ini. tapi energi bumi kan besar sekali kan, maksudnya cuma bisa dikalahin dengan energi Ya itu baterai. Ya gitu. iya. Energi gempa itu besar sekali loh. Ya biarin aja, tapi energi kita bisa lebih besar. Nggak akan berkuat baterainya. Nggak ada rekayasa di baterai di energinya. Enggak. Display Rekayasanya di gelombang suaranya itu. Jadi kita menciptakan suatu gelombang yang biasa intensitasnya itu tanpa putus. Tap, 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 tap. Nah itu memang mainnya di software. Oh gitu. Ya, itu emang penelitiannya juga lama itu. Berarti itu bisa juga kalau misalnya untuk memperkuat mengukur tanah, bisa juga untuk menggemburkan, yang sebaliknya juga bisa tuh. Sebaliknya bisa, cuma yang sebaliknya akan belum bikin. Misalnya tanah yang tadinya gembur bisa jadi keras, Nah, kalau keras jadi gembur, bisa. mahal tuh ya buat geologi ya kan sepeda. Ya, Buat geologi mah lumayan nih harganya kan. orang gini aja. Sekarang alat untuk mencari minyak. Ya, itu kan pakai seismik kan. Itu kan banyak distorsi. Iya. Karena penerjemahan itu bukan dari hardware ya, tapi dari software ya kan. Iya. Jadi, makanya lebih banyak salah titik. Jadi untung-untungan. Iya. Nah, kita kalau misalnya tahu ininya apa, tahu triknya, kalau kita tahu suatu gelombang yang efektivitasnya itu 100%, efektivitasnya juga bagus. Nah, kita nggak akan salah titik kok ini. Nggak akan salah prediksi. Kan tanah yang menyebabkan distorsi ya. Karena apa? Seismik itu dengan getaran kan, Bohong ya. bohong gitu kan. Itu nggak efektif, nggak tajam. Nggak tajam. Gelombang ini. Kang, nah ini ya Kang, naik lagi ya. Ya. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Kenapa Akang nggak mau mengetahui potensi teknologi Akang itu? Akang nggak pengen jual ke bisnis langsung ke misalnya perusahaan-perusahaan geologis yang udah settle gitu. Sekarang gini jalan. Kan jutaan dolar itu kan? Ya, biarin aja, sama nggak lihat duitnya. Tapi manfaat nggak gitu. Kenapa Kang? Kemaslahatannya dulu. Satu, tugas kita itu kan untuk ibadah. Sama halak terjina wa insya'ilaliya dunia. Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Nah sekarang gini, kalau kita jualan gitu, nah, kita nyari untung ibadahnya di mana? Ya kan dapat uang itu kan ibadah juga, jual ilmu kan juga ibadah. Apa? Mas, gini. Sekarang kita jual ilmu. Terus itu kan hasil jualan tuh ada duit. Iya. Duit itu bisa dipakai ibadah. Ya bisa aja kalau Akang niat kan. Iya, kalau niat. Nah sekarang begini. Terus setelah kita jual si alat itu tidak dimanfaatkan yang lain, tidak sama mereka. Soalnya si alat itu kan bisa jadi senjata. Oh iya Pak, tapi ya. Nah itu yang harus Akang pikirkan, jangan egois, jangan pengen untungnya sendiri. Dari dulu Akang mau ngambil gampang. Gitu kan, iya benar. Ya susah, pada dari itu apa generator tanpa bahan bakar tawar 500 miliar. Tapi nggak Akang dekatin. Ya saya pernah dengar cerita mitos gitu. Bukan mitos mah cerita para dewa. Ya gue pernah dengar ya cerita seperti itulah. Generator satu ditawar 500 miliar. Akang dekatin. Karena mereka belum siap. Oh dah. Nyata nyambung ya. Bukan duit segitunya ya Pak. Iya. Berarti menang di mana? Ini kenapa? Satu Akang nggak mempatenkan. Karena kita tidak boleh memonopoli ilmu yang sebetulnya itu milik Allah. Tapi kenapa sih terus terang saya sendiri marah loh kalau skripsi saya diplagiat gitu kan. Nah, maksudnya skripsi saya dimanfaatin orang lain. Kan saya yang capek-capek nemuin itu Itu ego kita. Itu ego kita yang bikin marah, itu ego kita. Jangan melibatkan ego kalau misalnya kita beribadah. Jadi gini, kita bikin skripsi
dibajak ya. Itu hasil pikiran kita, hasil stres kita ya. Nah ciri-ciri itu untuk apa? Ujung-ujungnya untuk apa? Buat dibangga-banggain? Ya hasil karya kita gitu. Ya buat apa? Buat dibangga-banggain? Atau buat dimanfaatkan untuk umat? Kebanggaan sebenarnya. Iya. Jadi Tuhan kita berubah jadi kebanggaan. Ya, kalau Bill Gates kan bikin Microsoft kan. Bill Gates di urutan Bill Gates. Nggak beli $100.000 saya jual $100 juta jual kan. Ya itu, biarin aja Bill Gates dan duit mau bawa ke akhirat tuh. Tapi apa manfaat si duit eta itu karena numpuk-numpuk beli loba harta lu hese di akhiratnya. Ditanya pan kita $1 pun ditanya, $1 pun ditanya ke mana eta menang nanti mana. Lihat di luarnya. Nah, nanti juga ini tuh ditanya ini. Kayak gini-gini tuh ditanya. Handphone ditanya kita. Gitu. Iya, makin banyak kita punya benda, makin susah kita masuk surga. Iya. Makin kita dianiaya di dunia, makin enak. Jadi tenang saja, jangan ada beban, jangan dipermainkan oleh pikiran. Jadi kalau misalnya kita marah karena hasil karya kita dibajak, kita bisa bilang begini, alhamdulillah, berarti ilmu kita bermanfaat. Tapi nuntut tetap harus kan? Enggak, ngapain nuntut? Ya, gini aja lah. Buku-buku Akang tuh hasil karya Akang difotokopi sama orang, Akang nggak marah. Alhamdulillah ilmunya nyebar. Mangga waktu salam. Gitu. Enggak. Hidup kita itu untuk ibadah, bukan untuk memonopoli yang Allah miliki. Harta dan anak itu ujian, harta itu ujian. Jadi bukan rezeki. Ilmu Akang juga ujian atau? Iya, ujian. Makanya perlakukan dia sebagai ujian, jangan jadi atur. Kalau ilmu Akang diturunin ke orang-orang kayak saya, murid-murid Akang, nanti apabila ada murid Akang yang menggunakan ilmu Akang untuk hal yang nggak benar, Akang juga kena tuh. Ya kena, di akhirat kena. Makanya akan sih wawanian gitu. Berani-beranian nyebarin ilmu. Oh gitu. Matinya nggak banyak. Makanya jangan disalahgunakan ya, jangan bikin bom nuklir. Ya Allah kan. Kelapa presiden timbul Saya garis bawahin yang kayak tadi kan Akang bilang, Akang kalau guna hayang bengar mah dari dulu. Iya. Tapi kan makin kaya makin susah di akhiratnya. Ya sih kan. Iya, makin banyak pertanyaan, makin ribet kan. Kita kalau menghargai ini, itu cukup benar kita menghargai itu kenal percayaan kenal. Iya, memang jadi kasih sayang sama kita. Tapi saya kalau dalam pikiran saya mah kalau misalnya akan menyebarkan itu misalnya generator tanpa bahan bakar, kan buat kemaslahatan umat juga gitu. Iya, tapi pasar dunia jadi terbalik. Negara-negara pengekspor minyak kan tuh tempatnya mereka Islam kan ya. Itu jadi kasihan kan, jadi bangkrut. Jangan egois. Oh gitu, Akang pertimbangannya gitu. Iya, jangan egois. Jangan perhitungkan dong, pikirkan orang lain juga. Jangan egois. Jadi science fiction itu nggak mesti berlaku ya. Apa? Science fiction itu kan cerita kayak macam-macam cerita fiksi. Sama juga fiksi itu cerita kan, fiction namanya. Misalnya hidup di Bukan masa depan. science fiction. Science fiction. Jadi freak semuanya itu aneh. Tabrak. Dan teori freak. Berarti ada ya dunia lain. Oh iya, Selain yang kita ketahui saat ini gitu. iya ada. Dan itu dibahas dalam semuanya. Ya. Kita harus jeli. Al-Quran itu bukan cuma untuk dibaca, tapi dikaji. Makanya namanya ngaji. Tapi kan ada pertanyaan dulu itu apa urusan pesantren mana wawannya bahas dia itu kan. Salah. Kalau jangannya kemana enak, konon dia dulu kita besar. Tapi ini kan belajar ku yang bu saya ngaji eta. Karena konon maju-maju itu, aduh kalau mau karena yang ngaji itu mah out of ya, power. Kan bertentangan
kita gitu. Mata tinggal itu maju-maju hirupna. Kita sakit we ukur. Kita ukur ngomong we ukur. Enak kembali-kembali jalan gitu mah. Di pesantren mana? Nanti itu pesantren dan naon. Definisi pesantren naon? Apa kan? Pesantren. Santri itu diambil dari bahasa Sanskerta bukan bahasa Arab loh. Oh iya? Iya. Santri itu untuk arti murid, untuk murid. Santri itu bahasa Sanskerta, bahasa India, Bahasa Hindu berarti ya bahasa Hindu. Artinya murid. Oh gitu. Santri itu muridnya santri. Nah, ini di pesantren, jadi pesantren. Orang-orang murid-murid tempat murid-murid berkumpul gitu, makanya jadi murid terus. Jadi murid terus maju-maju gitu. Wah, ini kurikulumnya bagaimana? Ngerti itu kurikulumnya naon? Saya kemarin itu kan Akang kan kemarin itu ada apa? Natar guru-guru, bukan natar guru-guru. Guru SD, guru SMP. Oh iya, sekolah-sekolah. Terus yang jadi pembicara. Saya tanya kurikulum definisinya apa Pak? Kata Bu, kalau nyawa Kurikulum apa? nggak ada yang ngerti definisi. Ada dia ngomong kurikulum. Ini kurikulum sekian, yang kurikulum ini definisi kurikulum dan nawan. Oh, udah ngerti. Sistem pengajaran kan kurikulum. Kurikulum itu artinya jarak. Jarak antara satu tempat dengan tempat lain itu namanya kurikulum. Iya, itu bahasa Latin. Oh gitu? Bahasa Latin kalau kita maraton. Jarak tempat ini dan tempat itu tuh namanya kurikulum. Itu dipakai untuk maraton. Itu ngertiin. Jadi menurut Webster pun harusnya kayak gitu, Webster Dictionary of English. Iya, ini tuh ngerti. Ini baru sayang, nah itu mah. Ya tuh ada pasti setelah mulai nanya Akang pendidikan haji mana, pasti ada yang nanya juga Akang lulusan mana gitunya, belajar dari siapa. Saya balik nanya lagi, jadinya betul naon gitu. Ya. Iya. Dia boleh profesor, doktor, insinyur dan sebagainya, tapi dia apa yang dihasilkan dari gelar? Oh. Tapi makanya itu makanya yang tentang perenang seperti buih di lautan. Jadi ketulan kita juga gitu lomba, tapi olahragaan gitu banyak. Jika buih kan lomba, dia olahragaan. Iya, masanya itu seperti buih. Wah, dia. Coba kalau masanya sedikit tapi jadi ombak. Legal gitu kan, jadi itu bermanfaat. Berarti kalau bagi mereka yang menyadari ilmu Akang, teknologi Akang, Itu mah ilmu Allah ya. bukan ilmu Akang. Kamu tidak punya ilmu, jangan mengklaim. Oh ya udah. Iya. Kalau kita mengklaim bahwa ilmu kita itu sombong. Oh gitu. Iya. Jadi HI Itu ilmu Allah. Fisika itu ilmu Allah. Kimia itu ilmu Allah. Jangan diklaim lah. Kita nggak punya apa, cuma ujian aja. gitu. Ya buat mereka yang menyadari ya ilmu Allah ini turunkan ke Akang gitu ya. Katanya sadar dulu sekarang daripada besok mati di neraka. Ya sudah tepat sadar. Kang, Jadi tidak boleh mengklaim ilmu ya. Iya, Kang. Itu tuh milik Allah bukan milik berarti saya belajar ke Akang dapat ilmu dari Akang, saya bertanggung jawab juga nggak sama ilmu? bertanggung jawab sama Allah, bukan sama Akang. Jadi kalau saya ngapa-ngapain pakai ilmu HI, saya bilang sama Allah ya, Akang yang ngajarin saya gitu. Iya, Akang yang ngajarin. Tapi kamu ngerti nggak yang ngajarin sama Akang? Jadi ditanya gitu juga. Iya. Nanti Akang disalahin, kenapa gue jelasin sepotong-sepotong? Gitu. Iya. Nggak bisa saling menyalahkan nanti di akhirat. Iya. Tapi Akang nggak, itu kita tuh nggak boleh. Tapi nanti kan di sana pengadilan yang adil-adilnya. Jadi ya otomatis kita akan ngejauh yang jauh tuh nggak akan mulut kita. Kita duduk dulu. Jadi kalau misalnya kita sudah berani mematenkan ilmu, berarti kita sudah memonopoli sesuatu yang milik Allah. Itu dosa. Teknologi nggak boleh dipatenin. Jangan teknologi itu Ilmu adalah untuk dimanfaatkan. Ilmu itu untuk umat, bukan untuk pribadi. Kita tuh hanya jalan Allah untuk memakmurkan umat. Makanya kenapa nanti kalau misalnya akan nanti menggratiskan pupuk ke masyarakat, jangan heran, karena kewajiban kita itu begitu. Iya, mau dibawa pupuk mahal. Oh gitu. Iya, harta itu nggak akan dibawa mati, tapi nilai yang dibawa hartanya itu nilainya. Ya herannya ditanya,
Nah, kalau ilmu, kalau teknologi gimana kan? Teknologi bermanfaat nggak? Bermanfaat itu dipatenin nggak? Kalau bikin itu enggak. Ya misalnya gini, kalau Toyota gitu kan, katakanlah bikin suatu mobil engine roadnya gimana gitu kan, itu kan dipatenin Toyota kan? Biarin aja, tapi kan muncul merek lain kan Mitsubishi, itu aja prinsipnya sama kan otomotif. Tapi Mitsubishi nggak boleh tiru apa yang dia dilakuin Toyota, Semuanya ditiru kok, cuma beda satu komponen. Gitu. Iya. Aslinya gitu. Aslinya semua prinsipnya otomotif kok. Jadi polusi juga dong kalau makanya lah. Oh ya sip. Insya Allah kita tahu. Enak ya hidup semua. Bisa dibayar di mau kita merasa gampang. Kita beli kalau liburan cuma ada ujian ada orang makan kata dan nanti mau lama ada mau lumpung. Dan kita bilang bahwa harta dan anak itu jangan membuat sesuatu yang milik Allah. Nah sekarang gini Kang, itu kan ilmu teknologi. Sekarang yang lain lah, kayak misalnya lagu gitu, film gitu. Iya. Itu boleh harus diklaim kan, itu kan? Iya. Lagu kan bikin lagu. Silakan aja banyak-banyaknya. Atau gitu? Iya kan. Jadi akan mendorong pembajakan di Indonesia gitu. Mendorong pembajakan di Indonesia karena pembajakan itu yang milik Akang ya. Yang milik Akang itu untuk disebarkan bukan untuk dijual. Dalam komersil, artis komersil semua juga Krisdayanti aja lah ya ini Chris Dewa sama ada agama beda sama Islam beda agama sama aja orang agama kita tuh Islam jadi pakai hukum-hukum di Islam aturan-aturan yang ada di Islam tidak boleh memonopoli hukum Allah kan Demun lagu film itu kan gimana? Sekarang sudah berubah jadi MP3 kan di mana-mana. Iya sih. Iya silakan aja. Mau yang lebih bagus, sok silakan banyak sebanyak-banyak. Sorangan. Ini lagu banyak tetap ya. Banyak. Pernah. Nggak dibaca karena nggak dibaca. Kasih lagu. Iya, Ayu Trio ya. Panglima Teho. Gini lah. Tapi buktinya Akang kan bisa beli rumah, bisa beli mobil kan. Iya, tapi kalau artis gimana kan mereka bikin film? Aja. Mereka tuh artis, bukan artis mereka itu pegawai itu. Iya. Artis itu mereka itu orang-orang yang memang hidup di dunia seni, jadi mereka tidak memikirin duit. Hanya mencipta dan mencipta, iya. membuat dan membuat. Iya, mereka tuh pegawai seni. Begitu? Iya. Dan mereka lagu kan cipta mereka sendiri. Biarin aja. Mereka bukan mencipta kok, mereka memodif. Memodif do re mi fa sol la si do. Bangga. Iya gitu. Iya, mereka tidak menciptakan lagu. Mereka memodifikasi do re mi fa sol la si do, memasukkan diri ke dalam. Enggak. Yang menciptakan lagu itu mana? Yang pertama kali menciptakan fa sol la si do. Itu Allah. Itu pentatonis itu ya melodi pentatonis itu berapa lubang, diatonis berapa lubang, di itu 2 kan, melodi penta berapa? 5 lubang pentatonis diatonis itu untuk suling. iya itu yang tidak boleh ya mempatenkan hak karya seni. Itu milik Allah, ngapain kita klaim film ya rugi ya kalau biarin aja. Cuma kan film tuh nggak ada yang gigi siap aja itu kan CPNS jadi rasa bagiannya dibaca ya kan tidak masuk ke Disney, tidak masuk ke kritik yang teripok banyak apa ya Pak? Iya kan, jadi dirugikan kan. Iya. Jadi sekarang tuh ada satu anekdot. Iya Pak, satu anekdot kan, setinggi-tingginya burung terbang jatuhnya kan pelimbahan juga. Iya, tergantung burungnya bisa anti gravitasi nggak? Iya. Kalau anti gravitasi kata terus. Nah itu kan peribahasanya gitu kalau burung. Ya. Sekarang juga ada peribahasanya, semahal-mahalnya Hollywood membuat film, harganya 5.000 kene. Di Kota Kembang kan? Akhirnya Kota Kembang juga. Akhirnya 5.000 aja. Tertek. Bukan tertek. Ya tapi iya akan berseberangan banget dengan kapitalisme sekarang. Karena Islam tidak mengajarkan kapitalisme. Karena kita agama Islam, kita pakai dong aturan Islam gitu. Jangan kapitalisme.
kapitalis. Tapi kan kata Bush kan, kalau Anda tidak kapitalis berarti Anda komunis. Oh, gitu. Saya biarin. Kalau Anda bukan kapitalis dan komunis, berarti Anda Islam. Gampang lah. Gampang lah, ambil gampangnya lah. Benar-benar kan. Iya, benar. Emang benar, sama benar. Bukan akal yang benar. Oh gitu. Iya. Dan Akal mah, benar dan salah itu tergantung untung rugi kan. ya gitu. Iya. Yang mutlak itu kebenaran, itu yang milik Allah. Benar dan salah itu gimana untung dan rugi, bagaimana kita diuntungkan oleh sesuatu. Jadi kalau kita berjuang untuk kebenaran, Nah itu harus betul-betul untuk kebenaran. Jadi jangan karena duit, karena keuntungan, karena ini, karena itu, harus betul-betul ikhlas. Kecuali kalau kita berjuang untuk benar. Jadi itu untuk rugi, apa yang dimenangkan, apa yang diuntungkan, itu yang dianggap benar. Nah, kita berjuang untuk rakyat diuntungkan katanya gitu kan. Itu dianggap benar, karena bukan belum tentu kebenaran. Belum tentu rakyat itu benar kan semuanya. Sesuai dengan apa kehendak Allah belum tentu. jadi tidak benar itu Vox Populi Vox Dei itu. Vox Populi Vox Dei. Suara Tuhan, suara rakyat. Belum tentu. Coba kok rakyat tak bikin benar teman ini. Rakyatnya Beda. Atau rakyat lahir, ada rakyatnya bukan. Ya Nabi Lut, rakyat Lut beda. Iya. Terus rakyat lahir, ini Yudhita. Populi-populi antara inkorporekan oleh sudah terbantah dari awal. Negara awal para rehat tuh di sisi jalan. Iya. Badannya para rehat. Ya dan itulah itu. Mana siaran sendiri. ya benar. Nah sekarang balik ke ilmu HI kan, akan kepikiran buat mewariskan gitu. Masa ditulis di apa dokumen kayak Kyuyo Chinkeng Kyuji. Kayak dulu kan ilmuwan Cina seperti Sun Tzu gitu kan, mereka menulis gitu. Sun Tzu itu bukan ilmuwan, dia ahli perang. Tapi ada karya tulisnya kan. Ada ilmuwan ada 13 bab Strategi perang gitu kan. Oke, akan saat menulis itu kan di daun lontar gitu kan. akan menulis, akan syuting. Jadi kita waktunya lagi sekarang multimedia. PDF. PDF bukan. Jadi multimedia jadi udah bisa. Jadi bukan 3GP. Sekarang sudah zamannya 3GP. Sekarang mah Downloadnya di Blue Film gitu ya. Blue Film. Atau Kaskus. Itu mah langganan Blue Film. Kumpulin pornonanya. Enggak kan? Iyalah, akun saja. Iyalah. Ilmu itu kan. Masuknya ke Indoger only ya. Indoger. Ada. Indoger. Masuknya ke movie clip ya. Bukan kan? Keasian movie. Iya nih, ini yang paling klasik juga nih. Ini juga sama nih. Saya mah ada alim deh.